Oke. Oh, ini sudah direkam Assalamualaikum ya? warahmatullahi wabarakatuh. Aku keles. Salah ya? Kan narasumber. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Bagus juga kali ya. Sudah? Oke, on. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Kembali lagi bersama channel OPS Palembang di Ups Ngopi Bareng, biar pinternya juga bareng. Kali ini kita kedatangan tamu dari bidang TK PAUD KB. Enggak, bidangnya bidang PAUD dan bidang Dikmas. PAUD dan Dikmas. Dinas Pendidikan Kota Palembang. Ya, dengan Ibu Walia. Bukan. Walia Purnamasari. Oh. Dengan Ibu Walia Purnamasari. Ternyata ibu satu ini selain baik hati, tidak sombong, juga suka bercanda. Suka promosi. Baik, langsung saja ya. Kita kali ini akan membahas tentang cut off BOP. Nah, Cut off data ya? Ya, cut off data. Jadi cut off Data data Dapodik ya. Nah, jadi sebelum cut off itu pasti terjadi banyak masalah. Kontroversi. Ya, benar, kontroversi. Nah, itu akan dijelaskan langsung oleh Ibu Walia. Kalau nggak langsung nggak apa-apa. Nggak enak kalau nggak langsung. Nah, silakan Ibu Walia. Oke. Terima kasih Pak Akbar. Terima Ya, kasih terima kasih. kameramen. Terima kasih juga apa ini? Kameramen. Kameramen. Ya, editor. Oh, edit. Iya. Terima kasih ya atas kesempatannya hari ini di tempat yang Sejuk, enak ya. sejuk. Wah, nggak salah pilih tempat kita. Masya Allah. Oke, ngomong apa ya? Silakan, ngomong yang lain-lain lah. jangan ngomong jorok ya. Oke, terkait tadi cut off data ya teman-teman. Yap. Seperti yang sudah kita tahu semua bahwasannya cut off untuk data Dapodik khusus PAUD dan Dikmas untuk keperluan BOP PAUD dan kesetaraan Ya. itu tanggal 30 September 2021. Jadi tadi malam sudah di cut off jam 00 ya. Jadi jam 23.59. 23.59. Kalau udah 00 sudah Udah tanggal 1. Udah 1. gajian ya. Udah gajian. Bagi yang gajian. Oh, Bapak belum gajian. Curhat. Jadi buat teman-teman operator yang sudah sinkron, kami ucapkan selamat. Selamat. Bagi yang belum sinkron, ucapannya adalah selamat Tetap semangat. juga. Tetap semangat. Berjuang. Selamat berjuang, tetap semangat ya. Ya. Oke, jadi terkait sinkron, insya Allah secara data persentasenya lebih banyak yang berhasil sinkron Pak daripada yang tidak Alhamdulillah. berhasil sinkron. Adapun penyebab yang tidak berhasil sinkron itu diantaranya satu, Ya. ketersediaan operatornya. Belum ada operator, jadi di jenjang PAUD itu masih ada lembaga yang belum punya operator. Jadi mungkin tips ya buat lembaga harus memilih atau menunjuk salah satu operator. yang ada di sekolahnya untuk menjadi operator atau petugas pengentrian data. Ya. Jadi jadi harus ada operator ya. Betul sekali. Berarti rata-rata TK PAUD itu tidak mengerjakan Dapodik. Yang belum Artinya, sinkron. Jadi yang belum sinkron. beberapa yang belum sinkron itu rata-rata permasalahannya pertama adalah karena belum punya operator ya, karena memang kondisi di SDM di jenjang PAUD dan Dikmas mungkin perlu pembinaan yang lebih ekstra. Yang kedua penyebabnya adalah ketersediaan sarana prasarana. Mau ngentri itu pakai laptop kan Pak? Ya, benar. Ya betul sekali, karena di PAUD masih ada ternyata lembaga yang belum punya Laptop. laptop. Oh. Gimana Pak itu? Ya, Solusinya mungkin harus menabung ya, beli Iya, ya, atau harus kredit beli, atau apa kredit. ya? Atau sewa, ada sewa Pak? Sewa bisa. Atau boleh numpang ke operator SD Pak? Kayaknya nggak bisa. Karena satu laptop itu satu Dapodik. Jadi artinya punya sarana prasarana khususnya laptop dan jaringan itu diperlukan untuk masing-masing lembaga yang sudah terdaftar NPSN. Tuh. Yang ketiga penyebab nggak bisa sinkron adalah terkendala di GTK Pak. GTK. Karena perubahan GTK saat ini untuk menambahkan GTK baru kualifikasinya harus S1.
Kalau belum S1 nggak bisa. Jadi syarat sinkron GTK-nya cukup. Ya. Syarat masuk GTK harus kualifikasi S1. Dan mungkin sudah kita tahu bersama bahwasannya guru PAUD itu masih banyak yang belum kualifikasi S1. Ya. Jadi harus Jadi di situ PGTK terbukti ya. mereka nggak bisa sinkron akhirnya karena gurunya nggak ada, websitenya juga Ya. nggak ada, tapi data siswa ada. Kebanyakan juga terjadi data ganda. Data ganda. PTK ganda. Kalau PTK ganda Jadi, itu penyebab cleansing ya. Iya, maksudnya terjadi nggak bisa sinkron, bisa jadi dia seorang guru. Ternyata di TK dia adalah kepala sekolah. Betul. Gitu kan ya? Betul. Jadi punya kalau- jabatan ganda. Ya, itu salah dia. satunya itu. Karena Salah satunya syarat itu untuk juga. bisa sinkron adalah punya kepala sekolah Punya kepala dan sekolah. punya guru. Punya Jadi guru. kalau cuma satu unsur yang ada di dalam sekolah nggak bisa sinkron, nggak bisa membuat rombel. Jadi itu yang kita rangkum sejauh ini Pak ya. Adapun permasalahan-permasalahan yang sebenarnya nggak harusnya terjadi, Ya. salah satunya operatornya cuti melahirkan, makanya Bisa. belum bisa sinkron. Yang kedua operatornya mudik Pak, karena corona kan jadi mudik dulu sampai berbulan-bulan. Bisa jadi salah satu itu ya. Tapi ini kan nggak terlalu ekstrim ya seperti Nggak. yang 3 tadi. Ya, Maksudnya benar. kita masih bisa mengantisipasi dengan cara menunjuk Benar. operator yang Benar. ready. Jadi nggak Iya. harus menunggu yang Jadi melahirkan tadi. harus operator itu harus Standby. standby. 1 kali 24 jam, bisa 7 hari dalam seminggu, 30 Bisa. hari dalam 1 bulan. Sampai sinkron. sampai sinkron. Ya. Oke, padahal waktunya cukup lama ya dari Cukup lama. rilisnya aplikasi Dapodik. Ya. Harusnya ya. Rilisnya itu tanggal 19 Juli, Iya. kemudian cut off-nya tanggal 30 September. September. Jadi kalau rentang jedanya kita hitung lebih kurang sekitar 3 bulan. Harusnya TK itu lebih apa ya? Lebih enak kerjanya karena kan waktunya panjang, terus datanya juga Kata siapa dari- lebih enak kerja. Oke, dari nol gitu kan. bicara lebih enak kerja karena memang beban kerjanya ada di PAUD Pak dibanding SD dan SMP. Ya, karena SD SMP tinggal narik. Tinggal tarik data. Jadi bebannya ada memang di PAUD, sementara SDM kami masih kondisinya benar. belum. Tapi kan setidaknya kita hanya menyiapkan akte dan KK. Iya. Iya kan ya. Beberapa kendala juga tahun ini kebetulan NIK ganda itu Nah. terbaca pada saat entry di SP Di data tadi. ya benar di Dulu manajemen. kita tahun sebelumnya semua entry data itu melalui aplikasi Dapodik Dapodik, sehingga iya. kita nggak terbaca Pak yang ganda. Benar. Tahun ini semua lembaga sudah disarankan untuk mengentry data di SP Dari dan data dik manajemen di ya. manajemen Ya. sekolah. Ternyata dari beberapa kasus lembaga yang entry data di manajemen sekolah, mereka menemukan NIK ganda. Ya, benar. Gandanya dengan SD Pak. Oh, gitu ya. Satu NIK punya 2 orang. Jadi untuk permasalahan yang seperti ini kami menyarankan kepada operator untuk saling berkoordinasi Koordinasi. dengan cara siapkan kakak anak yang bermasalah dan sampaikan dengan kakak yang ganda. Ganda, benar. Jadi silakan ketemu dengan masing-masing operator, kemudian cross check data NIK. Ya. Kemungkinan di salah satu pihak ada yang salah entry Ya, data. benar. COD ya. Iya, COD. COD. Jadi penyelesaian nikah Pak memang belum harus kecapil kalau kondisinya seperti itu. Itu biasanya gini, terjadi di TK sama, di SD sama. Ternyata memang sama-sama satu nik. Ya kan? Kebanyakan Nah, kasus itu bukan karena sama, tetapi tuh? ada yang salah entry di salah satu operator Oh gitu. tersebut. Tapi Karena ada juga yang di kakaknya sama dari nik, nama orang tua, nama. Nah, itu harus kecapil ya. Kalau udah ketemu yang kayak gitu kalau harus sama, kecapil. Tapi sejauh ini Belum yang ada? laporan untuk kesamaan persis nggak ada. Belum ada ya. Tapi rata-rata kendalanya ganda itu dikarenakan yang pertama itu salah entry. Ya, Mungkin pasti. 0 itu seperti 6 seperti 8 Ya, dikarenakan waktu 5 biasanya. 5 Betul. seperti 6 Oh, gitu ya. Karena mereka waktu pertama kali mendaftar kopi itu Ya, kan kopi ya. kadang-kadang nggak jelas dan Benar. operator mau cepat, akhirnya ya sudahlah basing Kalau belai. ya kalau kakak lama itu memang agak
Agak kurang kecil-kecil. jelas, ya. Tapi yang kakak baru sekarang enak, udah Tapi bisa ada tipsnya kebaca. ya, tipsnya selain lihat di KK kita bisa lihat NIK tuh melalui akte Akte kelahiran. ada di atas sebelah kiri. Di atas sebelah kiri dan lebih jelas biasanya. Iya. Jadi itu kendala-kendala yang belum sinkron ya. Saya rasa itu masih Ya, wajar-wajar. masih aman, Insya Allah masih nanti ke depan itu nggak akan terjadi lagi. Insya Allah, amin. Tetap semangat ya buat rekan-rekan operator TK PAUD. Tetap semangat mengerjakan dapodik, jangan pantang menyerah, harus berjuang ya. Jadi selain itu mungkin ada buat motivasi untuk teman-teman yang belum sinkron, bisa kasih sedikit tips atau motivasi buat teman-teman yang biar tetap semangat ini kan, jadi nggak mau kalah dengan yang sudah sinkron. Oke. Mungkin kalau tips karena kita nggak entry ya Pak, jadi kita Ya. mungkin nggak memberikan tips, tapi lebih kepada Support. memberikan teknis atau strategi Teknis, apa boleh. supaya tahun depan sinkronisasi di jenjang PAUD itu berhasil 100%. Amin. Caranya yang pertama, tolong sediakan operator yang Benar-benar ready. sesuai. Ya. Jadi dia nggak berangkat sebagai kepala sekolah, dia Ya, juga nggak benar. berangkat sebagai guru. Artinya profesinya sebagai operator benar-benar difungsikan sebagai operator. Operator ya. Yang kedua, siapkan sarana prasarana yang memadai karena untuk entry data itu kan diperlukan laptop yang support ya Pak. Nah, wifi jangan lupa. Wifi juga. Jadi jangan punya lupa. laptop nggak punya wifi juga nggak bisa Percuma. kerja. Jadi ini Iya. mungkin ke kepala sekolah ya mungkin tipsnya. Ya boleh. Terus Kepala yang sekolah. ketiga perlu diketahui jadwalnya karena jadwal rilis itu setiap tahun sama di bulan Juli sampai dengan bulan September. boleh. Tenang. Iya. Tidak bakal mengganggu. Bukan, nanti dia masuk. Nah, Adapun secara teknis mungkin invalid itu bisa dibantu Bisa oleh dibantu. teman-teman sesama Teman-teman operator ya sesama dengan operator. cara kerja kelompok mungkin atau sharing melalui grup. karena ke teman-teman SD SMP juga boleh bertanya, silakan, karena tidak jauh berbeda pengerjaan antara TK, SD dan SMP. Betul sekali. Jadi invalid itu biasa ya di Biasa, teman, ya. iya. Jadi invalid itu bukan penyebab nggak bisa sinkron sebenarnya. Iya, benar. Tapi invalid itu nanti ada trik caranya supaya tidak invalid lagi. sehingga teman-teman bisa sinkron. Baik. Mungkin itu Pak Akbar. Ya boleh, terima kasih. Jadi buat rekan-rekan operator TK PAUD, sekali lagi silakan untuk kepala sekolah atau lembaga ya, silakan menyiapkan satu tenaga operator Betul. khusus Untuk menangani data dapodik. penting kan Pak data dapodik? Pasti penting karena itu jantungnya sekolah ya. Yang kedua, siapkan sarana prasarana yang jenisnya laptop gitu ya. Jadi karena dapodik itu harus di-entry dari laptop dan juga wifi jaringan ya. Betul sekali. Betul. Kalau punya laptop nggak punya wifi nggak bisa kirim. Ya benar. Mau nggak register bisa. harus benar pakai wifi. harus online. Ada benar. juga wifi 1 giga Pak nggak bisa register Pak. Iya, benar. Jadi teman-teman kendalanya di sana. Iya, oke. Jadi itulah Nggak ya. mungkin numpang ke tetangga kan Pak? Bener, nggak mungkin numpang. AKM dong kalau numpang. Jadi 3 itu sementara cukup, dan insya Allah tahun depan tidak ada lagi kendala sinkronisasi. Insya Allah kami bisa insya lebih Allah, baik ya. ya. Kami belajar dari tahun ini Pak. Insya Allah ke depan semuanya sudah rapi. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa disampaikan? Mungkin itu saja. Itu saja. Terima kasih yang sudah Terima kasih. menonton. Jangan lupa subscribe and like and comment down.